Bayangan, tak tercatat dalam struktur resmi TNI. Mereka adalah prajurit aktif dan pensiunan yang pernah bertempur bersama dalam misi kotor, termasuk operasi luar negeri yang tak pernah diberitakan. Kini, mereka tersebar, ada yang jadi instruktur senjata, ada yang menghilang dalam dunia intelijen gelap. Aktifkan protokol B13, tulis Rian dalam grup terenkripsi. Bab 1 Luka di pinggir jalan. Langit Bekasi sore itu berwarna kelabu. Suara lalu lintas dan debu jalan menyatu dengan hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tenang. Di sebuah warung bensin eceran di pinggir jalan, Serka Rian, anggota TNI Angkatan Laut, sedang mengisi bensin motornya sambil menggendong keponakannya yang baru berumur 5 tahun. Tanpa aba-aba, 6 pria berjaket loreng Ormas Pemuda Pancasila turun dari 2 motor dan 1 mobil bak terbuka. Mereka mendekat sambil membawa kayu, rantai, dan besi. Salah satu dari mereka, bertubuh besar dan bertato di leher, menunjuk Rian. Nggak usah sok-sokan. Di wilayah sini harus tahu diri. Ada jatah, boleh jalan. Rian tak bereaksi. Dia tahu, satu gerakan salah bisa membuat anak kecil di pelukannya celaka. Namun diamnya dianggap kelemahan. Tendangan menghantam perutnya. Besi menempel ke punggungnya. Darah menetes dari pelipisnya. Warga hanya menonton. Beberapa merekam dengan ponsel. Tak ada yang berani melerai. Ormas terlalu sering membuat takut. Mereka tak tahu, pria yang mereka pukuli bukan orang biasa. Dia adalah senjata hidup yang belum diaktifkan. Bab 2 Darah dan Dendam. Malamnya, Rian duduk di ruang tamu. Bajunya masih bernoda darah. Di hadapannya terbentang laptop butut, peta Bekasi, dan buku catatan tua berisi nama-nama. Ia membuka jaringan lama. Pantom. Pantom adalah tim bayangan. Tak tercatat dalam struktur resmi TNI. Mereka adalah prajurit aktif dan pensiunan yang pernah bertempur bersama dalam misi kotor, termasuk operasi luar negeri yang tak pernah diberitakan. Kini, mereka tersebar, ada yang jadi instruktur senjata, ada yang menghilang dalam dunia intelijen gelap. Aktifkan protokol B13, tulis Rian dalam grup terenkripsi. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Kapten Rahmat Kopaska kapan dan di mana? Letda Arwan Intel Alt sudah waktunya. Mereka bertindak terlalu jauh. Sertu Wahid Marinir, saya bawa 2 anak buah. Siap tempur. Bab 3 Pantom aktif. Pantom berkumpul diam-diam di rumah kosong milik salah satu rekan mereka. Ada total 12 orang. Mereka membawa persenjataan pribadi. Glock 19 dengan peluru hollow point. AR-15 pendek dengan peredam. Flashbang rakitan. Pisau tempur karambit. Letda Arwan membawa drone kecil untuk pengintaian. Kapten Rahmat menyusun taktik penyerbuan markas Ormas PP yang terletak di kawasan industri Bekasi Timur. Mereka tahu, pada malam Jumat, Ormas biasa berkumpul untuk rapat koordinasi. Target, hancurkan markas. Habisi pemimpin. Kirim pesan, jangan sentuh prajurit. Bab 4 Tak ada jalan mundur. Sebelum bergerak, Rian berdiri di tengah ruangan. Kita bukan kriminal, kita bukan pembayaran, tapi kita juga bukan pecundang. Mereka bukan warga biasa, mereka preman bersenjata yang menginjak kehormatan militer. Jika negara diam, maka kita bicara dengan bahasa yang mereka pahami. Semua mengangguk, mata mereka dingin. Bab 5 Malam Pembersihan. Pukul 1.32 waktu Indonesia Barat. Pantom menyebar ke 4 titik. Drone mengudara. 3 anggota naik ke atap. 4 menyusup dari gudang belakang. 5, termasuk Rian, datang dari depan dalam mobil bak tertutup. Ledakan low blast menghancurkan pintu belakang. Flashbang dilempar. Asap putih membutakan ruangan. Hancurkan mereka, teriak Rahmat. Bahkan meledak. Tubuh Ormas roboh.
3 mencoba melawan dengan parang, tapi dihentikan dengan peluru ke kepala. 1 berusaha kabur, ditangkap dan dibekuk dengan pisau di leher. Rian naik ke lantai 2. Di sana, ia menemukan Faisal, pemimpin ormas, mencoba melarikan diri. Ingat saya, ampun, Bang, saya nggak tahu. Peluru menghentikan nafasnya. Bab 6 Operasi Hantu. 20 menit kemudian, markas rata, 18 tewas, 20 luka berat. Sisanya kabur. Polisi baru datang 2 jam kemudian. Tak ada saksi yang berani bicara. Media heboh, markas ormas dihancurkan kelompok misterius. Tapi mereka yang tahu dunia bawah tanah militer, tahu siapa yang bertindak. Bab 7 Musuh dalam seragam. Komandan wilayah mulai curiga. Penyelidikan internal dimulai. Salah satu anggota Pantom, Wahid, tertangkap saat patroli. Ia diperiksa untuk memberikan nama. Rian menerima kabar itu dengan rahang mengeras. Kita tidak tinggalkan saudara. Waktu habis. Kita tutup semua jejak. Bab 8 Perang Diam. Ormas mulai bersatu. Mereka mengincar keluarga prajurit. Salah satu istri Pantom hampir diculik. Perang berubah jadi pribadi. Pantom menyerang titik-titik kumpul ormas di Karawang, Cikarang, hingga Jakarta Timur. Bab 9 Jatuhnya Saudara. Sertu Wahid tewas dalam penyerbuan kecil. Tubuhnya dimutilasi, dikirim ke markas marinir dengan pesan, "Kami tak takut tentara." Rian bertekad mengakhiri semuanya dalam satu serangan terakhir. Bab 10 Operasi Terakhir. Target, markas pusat Ormas PP di Jakarta Timur. Dijaga ketat, tapi Pantom menyiapkan rencana seperti operasi militer skala kecil. Serangan dilakukan dini hari. Perang kota kecil terjadi. Dentuman senjata menggema. Ledakan, pembakaran, eksekusi, 32 ormas tewas. Gedung rata, tapi Pantom juga tumbang. Hanya 2 selamat. Rian salah satunya. Bab 11 Hantu Negara. Rian menghilang. Namanya tidak ada dalam arsip. Tapi legenda Pantom hidup. Di kalangan militer, kisah ini beredar diam-diam. Jangan permalukan prajurit. Karena di balik senyum mereka, ada yang siap mendidih.